Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Bagus Putro, petani desa. Seperti biasa, satu hari bikin 2 kali. Alhamdulillah. 2 kali video. Jadi sekalian gitu. Dalam satu waktu bikin 2 video. Karena ngerapel kemarin, Mama gak bikin video. Oke, ini ya. Kemarin lupa saya tanggal berapa saya memperlakukan, kalau nggak salah 3 minggu yang lalu ya. 3 minggu yang lalu saya melakukan 2-3 minggu yang lalu saya melakukan ini ya, pemangkasan cabang untuk perawatan jangan nih. Nah, perawatan sebelum dibungakan kembali. Jadi perawatan ini bukan sebelum dibungakan kembali, tetapi ini pohon yang tidak dibungakan kembali kecuali mungkin insya Allah dalam waktu 5 bulan. Nah, 5 bulan nanti baru akan dibungakan kembali. Saya pernah bilang pada waktu pemangkasan, saya pernah bilang jangan dikasih apa-apa, jangan dikasih pupuk, karena ini sebelum kita pangkas kita kasih pupuk ya, kita kasih pupuk terlebih dahulu. Bisa Anda menggunakan pupuk kandang seminggu sampai 2 minggu baru dipangkas, atau bisa menggunakan NPK. Jadi NPK seminggu sampai 2 minggu baru kita pangkas. Nah, ini yang kita lakukan ini menggunakan NPK seminggu sampai dengan 2 minggu baru kita lakukan pemangkasan ya, pemangkasan. Nah, waktu itu saya berbicara jangan dilakukan ini ya, jangan dilakukan penyiraman berlebih, dan jangan dilakukan pemupukan apabila daun masih dirasa kurang bagus gitu, dirasa daun kurang kurang sedikit tua gitu, agak lebar, baru boleh dilakukan pemupukan, itu pun dengan dosis rendah gitu ya. Nah, termasuk pupuk daun juga kita tidak berikan pupuk daun kecuali dengan dosis rendah. Jadi rendah sekali, dosis rendah sekali. Tetapi ini belum kita kasih sama sekali ya, belum kita kasih sama sekali, kecuali nanti agak besar dikit lah, agak besar dikit daripada ini baru kita beri ya, baru kita beri pupuk atau pupuk daun gitu. Nah, untuk insektisida saya juga pernah mengatakan jangan diberi insektisida apabila daun masih sangat kecil sekali. Daun masih sangat kecil sekali, karena itu nanti mengganggu juga pertumbuhan tunas gitu. Nah, kecuali ada OPT yang sangat mengganggu, maka boleh dilakukan ini ya, boleh dilakukan penyemprotan insektisida, tetapi dengan dosis yang sangat rendah sekali, yaitu 1/4 daripada anjuran gitu. 1/4 daripada anjuran. Jadi jangan terlalu banyak gitu. Nanti kalau terlalu banyak ini bisa tergulung, bahkan nanti bisa fatal gitu. Kalau terlalu dosisnya terlalu tinggi, bisa juga rontok daun, nanti akhirnya rontok daun gitu. Nah, perlakuan setelah pangkas ini biasa, perlakuan setelah pangkas kita akan lakukan pensortiran ya, pensortiran. Ini juga akan kita lakukan nanti ya. Ini karena ada hamanya, tetapi memang agak kurang mengganggu sih, tetapi ini lama-kelamaan kalau banyak yang mengganggu juga. Nah, ini bisa dilakukan penyemprotan insektisida tetapi dosis yang sangat rendah, yaitu 1/4 daripada anjuran. Nah, sama seperti video yang terdahulu. Nah, kita lihat ini bisa nggak dicabut seperti ini tuh. Nah, apalagi ini di dalam tambulan pot ya. Dalam tambulan pot itu langsung harus minimalkan ini tunas. Jadi harus kita pilih tunas dari ini ya, dari seperti ini.
tunas dari kecil. Nah, yang penting bisa dicabut tuh, bisa dicabut ya. Jadi dicabut, bukan dipotong ya. Nah, jadi pemilihan tunasnya seperti ini. Nah, ini ke sini dipakai atau apa? Dipakai atau enggak? Kalau enggak dipakai kita buang. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat seperti ini. Lihat kan di sini, kameramen, lihat kayak gini. Ini kan bingung ya teman-teman ya. Mana yang kita jadikan? Nah, kita akan ulas kembali ya, bagaimana sih tunas air, bagaimana tunas produksi gitu ya. Tunas air sejati di teori saya adalah yang ini, yang daun apa hanya 2 helai. Nah, ini nanti kalau tunas ini dipakai, ini akan lambat sekali ya. Tuh, ini bukan tunas produksi, ini tunas air sejati. Nah, tunas produksi yang seperti ini nih, yang apa, daunnya, tunasnya dia mempunyai apa, 4 daun atau lebih sekali tumbuh. Nah, pertanyaannya mana yang harus dijadikan? Lihat ya, yang harus dijadikan, jangan menjadikan tunas air sejati yang hanya berdaun 2 tuh. Nah, ini nggak boleh dijadikan kalau masih ada tunas produksi. Nah, ini kita buang. Nah, ini kita buang. Ini kita buang. Nah, ini juga kita buang. Ini walaupun tunas produksi, tetapi kalau kita fokus ke arah 2 tunas ini juga kita buang. Nah, seperti itu. Jadi, kalaupun ada tunas produksi yang mengarah ke apa namanya, horizontal seperti ini. Nah, seperti ini, lurus seperti ini. Nah, menurut saya masih kurang bagus. Cari yang agak vertikal ya, agak vertikal gini. Nah, gini atau gini. Nanti tumbuh ke atas, dia akan melengkung juga. Gitu. Tapi jangan juga cari yang lurus gini. Jadi cari yang seperti ini. Tuh. Yang apa namanya, setengah horizontal, setengah vertikal. Kalau ada yang seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, gini. Tapi nanti kan kalau tua bisa ini kembali, bisa dia bisa apa, jatuh gitu ya arahnya. Nah, kita lihat juga seperti ini. Tuh, yang ini juga sama. Oh, sama juga, ini juga loh. Ke arah sana, ke arah sana. Nah, kalau ini kita jadikan mengarah ke sini kan, ini kan mengarah keluar. Kalau kita jadikan, nah, seperti ini. Nah, ini kita buang. Ini kita buang dengan cara dicabut ya. Oh. Nah, kalau ini ke atas nih, lihat nih, ini ke atas. Nah, tuh, ke atas kan. Ini sudah nggak ada pilihan. Ini kan ke sini nih. Nah, tetap ini kita jadikan, tetapi nanti apabila kita mau bikin lagi supaya dia ada payung daun, nanti biarkan aja ini ke atas, nanti kita potong lagi ke atasnya. Gitu. Posisi di tengah sudah batang sudah coklat, kita potong lagi. Jadi seperti itu, supaya nanti tumbuhnya mekar lagi gitu. Nah, sama kayak gini nih. Nah, lihat kan gini sini. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada yang ini ada yang apa namanya, horizontal kan. Ada yang horizontal, ada yang setengah horizontal, setengah vertikal gitu. Jadi yang kita buang yang ini terlalu datar ya menurut saya. Nah, tuh buang, ini buang, ini buang, buang. Nah, ada 2 tunas kan, ada dua tunas. Tuh, lihat 2 tunas. Ini sama-sama bagusnya. Kita bisa juga, bukan ini juga bisa. Kita ambil yang ini. Nah, seperti ini. Nah, tunasnya nanti gini. Gitu. Jadi banyak ini ya, banyak opsi ya, banyak opsi. Gitu. Jadi nggak perlu ragu. Nah, seperti ini. Tuh. Lihat. Nah, buang. Tetap kita menggunakan teknik ini ya. Fokus nutrisi. Jadi supaya fokus gitu, nutrisi supaya fokus mengarah ke satu pucuk daun gitu, 1 atau 2 pucuk daun. Lihat ini. Nah, ini ada hamanya ya. Habis ini langsung kita ini ya, kita insektisida, tetapi dengan menggunakan dosis rendah, 1/4 daripada anjuran
Ini nanti yang penting kita usir aja. Ini nanti kita semprot tetap pergi nanti. Nah seperti ini, lihat ini. Ada yang vertikal, ada yang setengah vertikal dan setengah horizontal. Nah seperti ini. Nah tetap kita buang yang ini kita buang, yang ini kita buang. Nah untuk ininya rencananya kita mau ini kan kemana gitu ya, itu terserah kita. Kita rencanakan, contoh nih ya, kita rencanakan ini masih daun keluar, tetapi dia mempunyai apa namanya 4 helai daun. Kita jadikan tuh, nah, nah seperti ini, ya kan? Nah ini kan betatapan nih, betatapan ini bisa dibuang karena itu kan mengarah ke sini. Nah ini bagaimana kira-kira teman-teman, dibuang enggak? Nah masalah atas ini mau dibuang atau enggak itu urusannya teman-teman ya, urusan teman-teman mau diarahkan kemana nanti. Ini kalau mau memang hanya ini yang dijadikan ya berarti kita buang itu. Terus ini bagaimana ini teman-teman? Nah kalau ada kayak gini kita juga bisa ngatur kemana ini akan dijadikan. Kalau ini yang dijadikan mengarah ke sana, kita juga kepengen arah ke sana juga harus ada, arah ke sini juga harus ada, ya kita biarkan gitu. Yang penting jangan terlalu banyak. Nah kembali ke sini, dia lihat tuh, lihat tuh. Nah ini kan mengarah juga sudah ini ya, sudah setengah horizontal dan setengah vertikal. Jadi yang kita cari hanya tunas produksi dan akan dibuahkan kembali. Lihat ya, ini yang dibuang tuh. Walaupun dia tunas ini tetap, karena ini ada dua ya, tunas produksi, sama-sama tunas produksi mempunyai 2 lembar daun. Nah cirinya 2 lembar daun ya. Tunas yang paling bagus itu mempunyai 4 lembar daun. Nah seperti ini. Nah ini yang kita buang. Nah kita lihat seperti ini. Oh ya enggak apa-apa. Tuh ya, ini gitu. 4 lembar daun yang kita cari ya. Selagi ada yang 4 lembar daun, yang 2 lembar daun itu dibuang ya. Nah kayak gini, lihat, dekatkan. Tuh 2 lembar daun. Nah 2 lembar daun, 2 lembar daun. Ini tunas air sejati. Ini akan pertumbuhannya akan sangat lambat sekali ya, sangat lambat sekali, dan biasanya tahu-tahu dia berbunga gitu. Nah seperti itu. Nah lihat ini. Nah ini kan dibuang. Nah seperti ini. Jadi ini tetap tekniknya teknik fokus nutrisi gitu. Teknik fokus nutrisi ini penting sekali. Ini setelah ini langsung dia akan mekar. Kalau sudah kita fokuskan nanti daunnya akan ini ya, lebar seperti ini. Nah tunjukkan. Nah ini kemarin yang tersisa di video mungkin ada loh. Nah seperti ini. Ini karena kurang ini ya, kurang daunnya kan kita habisi, jadi kurang karbohidrat ya. Oke kita ke sini. Nah lihat kan ya, lihat kan. Oh, nah lihat pemirsa. Nah buah lagi kan. Nah ini masih belum, ini baru susulan aja, baru susulan. Ini gelombang 3. Nah gelombang 3 nanti kita juga akan buahkan yang aslinya. Yang aslinya nggak seperti ini nanti. Jadi kita perkirakan pohon segini kalau kita fokus dibuahkan pada bulan Agustus ya, Agustus, September, Oktober, November. Jadi November kita yang pohon segini kita bisa fokuskan panen sekitar 20 kg. Nah ini yang segini nih. Kita fokus, pokoknya yang segini-gini kita fokus akan kita buahkan, insya Allah akan kita buahkan sekitar 20 kg dalam satu pohon gitu. Karena kemarin kita fokus ke 15 sampai 20 lah. Kemarin kan fokus ke 7 sampai dengan 10. Tetapi hasilnya sampai dengan 15 kg. Nah, untuk November kita fokuskan panen dalam satu pohon yang besar seperti ini. Kalau ini paling-paling cukup 15 kilo ya. Kalau ini 10 sampai 15 kilo. Tetapi kalau ini insya Allah bisa sampai 20 kg dalam satu pohon ya. Oke kita lihat ke sini. Nah kita lihat kan.
kita lihatkan sini juga. Nah seperti ini. Nah ini sama ya, sama. Ini juga banyak ini sih, banyak hamanya, nanti kita akan lakukan pensortiran. Setelah itu kita akan ini ya, lakukan penyemprotan insektisida. Jadi kita juga akan lakukan fokus nutrisi di sini nanti, teori fokus nutrisi. Jadi kita akan lakukan ini. Nah seperti ini kan. Nah kalau ini enggak, menurut kita nggak bagus ya, kita buang. Nah seperti ini fokus nutrisi. Nah seperti ini. Nah ini bisa 4 ini. Nah seperti ini loh. Nah ini fokus nutrisi. Jadi kita ini kan nanti biar cepat dia pertumbuhannya, biar cepat. Nah mungkin ada teman-teman bertanya, bagaimana kalau tumbuh lagi? Tumbuh ini nanti insya Allah nggak banyak tumbuh, tetapi adapun tumbuh nanti hanya sedikit ya. Jadi nggak banyak sih. Kalau dicabut itu tetap tumbuh, tetapi nggak banyak, hanya sedikit aja. Nanti tetap kita lakukan pengurangan lagi. Jadi ya jangan berharap nol tumbuh tunas lagi gitu. Oke, kita ini kembali ke sini. Nah ini yang masih bermasalah di ini ya, yang kemarin kita baiki di akar ya, kita baiki di akar. Buahnya kita bungkus. Ini yang menggunakan eco farming ya, belum total ya, belum total, masih justru kita eco farming itu kan juga dia mengeluarkan mengeluarkan apa namanya bunga ya, jadi ya tetap kita ini kita buang ya, tetap kita buang lagi. Saya pernah bilang kita akan jadikan ini yang nah kita akan tetap jadikan ini jadikan apa namanya ini lagi ya, kita akan jadikan buahnya. Nah buahnya ini nanti kita akan lakukan pemupukan akar, perbaikan akar dengan eco farming. Kita coba dengan eco farming ya, enggak serta merta langsung bagus gitu, enggak serta merta langsung bagus. Ini kulihat justru yang keluar bunga, masih yang keluar bunga, masih kita eco farming untuk pada waktu itu kan kita semprot itu, ini masih yang keluar bunga gitu. Karena ini akarnya masih bermasalah. Lihat di sini, ini juga sama kan. Ini juga kita menggunakan pupuk kimia kemarin loh. Nah, masih keluar bunga dia. Tuh. Lihat. Nah, karena baru diperbaiki akarnya ya. Nah, beda dengan kita memberi eco farming pada pohon yang akarnya masih bagus. Kita lihat sini. Nah, kita lihatkan sini. Oh. Ini kita gunakan eco farming ya, kita gunakan eco farming. Tapi kondisi akar masih bagus. Ini kemarin nggak kita rawat. Nah, setelah sudah ada air baru kita rawat, kita semprot menggunakan eco farming. Nah, jadinya seperti ini. Tuh lihat. Tuh. Ini kemarin kuning. Jadi kuning kurang bagus, tetapi kulihat memang akarnya masih belum bermasalah. Tuh lihat. Nah, kita gunakan eco farming. Nah, seperti ini. Ini sudah perbaikan. Ini akan kita lakukan ini ya. Akan kita lakukan apa namanya? Kita lakukan pembuahan. Kita buahkan pada 3 bulan yang akan datang. Jadi perkiraan kita buahkan itu 8, 9, 10 sudah awal pembuahan ini.
Jadi bulan 10 kita akan rangsang untuk awal pembuahan gitu. Jadi kita program, memang yang ini kita program. Kita lihat sini. Kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini nih bulan 10 sudah bisa dibuahkan. Bulan 10 ini belum bisa, ini. Bulan 10 belum bisa, ini juga belum bisa. Nah, kalau ini bisa ini. Nah, ini bulan 10. Nah, kita program bulan 10 insya Allah akan bisa dibuahkan. Ini kemarin kita juga eco farming ya. Kita ke sini. Nah, lihat. Oh, seperti ini. Nah, bagus kan? Oh. Ini juga kita lakukan penyemprotan eco farming dengan kondisi akar yang bagus. Tuh. Kemarin ini ya kurang bagus ya, daunnya kurang ini, gimana ya, nggak keluar pucuk gitu. Makanya kita lakukan penyemprotan dengan eco farming. Jadi insya Allah dalam waktu 3 bulan ke depan kita akan buahkan. Nah, beda dengan yang ini, lihat. Ini sama, kita juga lakukan penyemprotan juga dengan eco farming, tetapi masih lambat ya. Karena ini kemarin mau mati parah ini ya. Karena kemarau tinggi, kekeringan, jadi justru dia berdampak pada kuningnya daun gitu. Nah, makanya dia tetap dia melakukan dia akan kondisi perbaikan. Ini masih kondisi perbaikan dan insya Allah dia akan bagus kembali. Lihat ini. Nah, seperti ini sama juga ini ya, sama halnya stres air, karena kita juga nggak lama nggak kita siram gitu ya, paling siram 1 minggu sekali. Yang penting nggak mati gitu aja karena nggak ada air. Nah, seperti ini harus kita buang tuh. Jadi jangan ragu-ragu, ini kita buang nih tuh bunganya. Jadi jangan ini gitu loh, maksud saya itu jangan terlalu buru-buru dan jangan senang dulu. Kalau ini kita buahkan ya dia bisa kerdil gitu. Kita buahkan justru bisa kerdil. Ini biarkan aja dia tumbuh bagus dulu, hijau kayak yang tadi, baru kita buahkan. Oke, itu aja ya. Semoga video yang sedikit ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Pada hari ini teman-teman kita ajak sedikit jalan-jalan ya di kebun saya. Oke, itu aja ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.